Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable, our lecturer, Ma'am Jamina Siti Sakir, and all friends in happiness. First of all, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of hereafter, who we praise Him, we repent Him, and who has given us mercy and blessing until we can be together in this class without any obstacles. Okay, introduce myself. My name is Nurul Azmi Justin. I as a representative from Group 1 who will be the moderator in this session. The members of this group are: first, myself, Nurul Azmi Justin; second, Dwi Nurul Aliza; third, Fatima Azahra Aziz; and the last one is Firki Akila. In this occasion, we will discuss about human nature and its development, atau hakikat manusia dan perkembangannya. Mari simak videonya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang unik dan kompleks, dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi yang pertama yaitu tubuh atau fisik atau jasmani, sebagai unsur materi atau yang dapat dilihat. Substansi yang kedua disebut jiwa atau rohani atau psikis, yang bersifat non-materi atau tidak bisa dilihat. Tanpa keterpaduan itu, wujudnya bukanlah manusia, karena secepat tubuh ditinggalkan jiwa, maka yang tampak sebagai materi bukan manusia lagi, atau telah menjadi mayat, yang juga tidak mampu menjalankan fungsi kemanusiaan sebagaimana sebelumnya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan berinteraksi. Oleh karena itu, manusia hidup berdampingan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan melestarikan keturunan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk ciptaan Tuhan lain. Karena manusia memiliki akal dan pikiran, manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan hewan. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam, yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Yang ketiga, individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dirinya, mampu mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, individu yang selalu melibatkan dirinya dalam usaha membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempat. Yang kelima, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang kemungkinan bersifat jahat atau baik. Yang keenam, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Okay, the next material will be delivered by Fatima Azahra Aziz. Time is yours. Okay, thanks to the moderator. Let me introduce myself. My name is Fatima Azahra Aziz. I'm from Group 1. And now, the material I will present is sifat hakikat manusia. Pertama, pengertian sifat hakikat. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia antara hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologis. Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primitif atau kera, tetapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang muncul sebagai bentuk dari primitif atau kera. Disebut sifat karakteristik manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Wujud sifat hakikat manusia. Pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan tersebut, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan tersebut membuat manusia dapat menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batasan yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Ketiga, kata hati. Kata hati juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, balita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Keempat, moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Disimpulkan bahwa moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaiknya perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati merupakan moral yang buruk atau rendah. Kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukan. Keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat
oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya, bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban adalah karena ada pihak lain harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Disiplin diri menurut Selo Sumarjan meliputi 4 aspek, yaitu A. Disiplin rasional, yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa bersalah. B. Disiplin sosial, jika melanggar menimbulkan rasa malu. C. Disiplin efektif, jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. D. Disiplin agama, jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit yang dideritanya. Proses dari semua itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang mampu bersyukur. That's the material I presented this time. Then I submit to the moderator. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material will be delivered by Dwi Nurul Aliza. Times is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurul Aliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hakikat manusia. Dalam hal ini ada 4 dimensi. Yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, ketiga dimensi kesusilaan, dan yang terakhir dimensi keberagamaan. Yang pertama, dimensi keindividualan. Seperti yang kita tahu, setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya sifat individualitas, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Serta setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain untuk mempertanggungjawabkannya. Kedua, dimensi kesosialan. Ya, setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya di tempat yang terasing. Sebab seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitasnya di dalam pergaulan sosial. Seorang juga dapat mengembangkan kemarahannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Poro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan, maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai. Kemudian diikuti dengan kemauan atau kesanggupan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. 4. Dimensi keberagamaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya, ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang, memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the last material will be delivered by Firki Akila Nur. Times is yours. Nama
Nama saya Firki Agilanur Darias. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perkembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu A. Dari wujud dimensinya, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Semua dimensi tersebut harus mendapatkan layanan yang baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. B. Dari arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya ini adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengertian tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya ini tampaknya sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Okay, maybe until here our discussion today and our material today. If we have some mistake, we say sorry, and let's close by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.